Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan materi mengenai Strategic Management of ISIT Organizing and Resourcing. Itu dari bukunya John Ward and Joe Peppard mengenai Strategic Planning Information System 3rd edition. Oke, yang dibahas pada chapter ini menjelaskan mengenai bagaimana cara untuk mendevelop kemampuan organisasi dalam melakukan eksploitasi terhadap ISIT secara efektif. Lalu, hal yang menjadi titik kesuksesan pada chapter ini adalah melakukan manajemen terhadap investasi ISIT, melakukan manajemen terhadap data, informasi, dan pengetahuan yang dimiliki organisasi, melakukan manajemen terhadap akuisisi, penyebaran, dan pemanfaatan teknologi ISIT, dan yang terakhir adalah melakukan manajemen organisasi dalam ruang lingkup yang berkaitan dengan ISIT. Oke, untuk selanjutnya, Strategic Management Requirement ini merupakan kombinasi perencanaan formal, kreativitas, inovasi pemikiran informal, dan kesempatan, yang dimana semua itu harus terintegrasi dengan baik. Jadi, ke semua hal ini kita harus integrasi dengan baik apabila kita akan melaksanakan strategic management. Lalu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan strategic management. Yang pertama adalah memastikan strategi ISIT itu sejalan dengan strategi bisnis. Yang kedua, itu memastikan potensi keuntungan bisnis dari ISIT. Yang ketiga, memastikan strategi dan yang lainnya layak dalam risiko bisnis. Artinya, kita tidak bisa mengambil strategi apabila strategi tersebut tidak cocok dengan risiko yang berani kita ambil. Yang keempat, itu menentukan tingkat sumber daya yang sesuai dan juga prioritas penggunaan sumber daya tersebut. Yang kelima, itu menciptakan budaya pengelolaan ISIT yang sesuai dengan perusahaan. Karena kita tahu di setiap daerah itu memiliki budaya yang berbeda-beda, sehingga penerapan ISIT-nya itu harus sesuai dengan budaya yang dipakai oleh perusahaan. Yang keenam itu adalah memantau kemajuan ISIT yang penting bagi bisnis. Dan yang terakhir, menjaga keseimbangan antara sentralisasi dan development keputusan ISIT. Lalu di bukunya John Ward dan Joe Peppard, ini ada framework guiding action untuk melakukan strategic management. Itu yang pertama, kita harus menentukan ruang lingkup dari manajemen ISIT. Yang kedua, itu lokasi pengambilan keputusannya. Yang ketiga, itu adalah kebijakan-kebijakan yang kita keluarkan. Selanjutnya, untuk provisioning ISIT resource, ini adalah salah satu pengelolaan resource yang ada di bukunya Joe Ward dan Joe Peppard. Itu kita harus memprioritaskan resource atau result. Jadi apabila kita memprioritaskan resource, maka kita dapat melakukan buy-in ataupun preferred supplier. Nah, buy-in ini perusahaan membeli ISIT dari vendor, namun yang mengelola itu adalah perusahaan. Dan sedangkan preferred supplier ini perusahaan membeli juga ISIT dari vendor, namun mencari supplier yang akan diajak kerjasama dalam jangka panjang. Nah, apabila kita fokus pada result, maka kita akan melakukan contract out ataupun preferred contractor. Jadi contract out ini kita akan menyewa atau mengontrak vendor untuk membuat ISIT kita. Sedangkan preferred contractor ini kita juga ingin mencari vendor, namun tidak melakukan kontrak dengan vendor tersebut. Jadi yang mengelolanya itu adalah perusahaan sendiri. Lalu selain itu kita juga harus memikirkan laporan dari manajemen ISIT yang itu kita berikan kepada siapa. Nah, jadi di chapter 8 ini itu ada beberapa role yang dijelaskan. Contohnya adalah IT Director, Finance Director, Business Unit Head, dan Board of Director. Jadi masing-masing role ini pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi harus dipikirkan report tersebut akan diberikan ke role yang mana. Setelah itu ada coordinating mechanism. Jadi untuk apa sih coordinating mechanism ini? Jadi coordinating mechanism ini itu penting dalam melakukan manajemen strategi ISIT itu untuk memastikan terlibatnya top level manajemen dalam perencanaan ISIT. Jadi agar strategi ISIT-nya itu sejalan dengan strategi bisnis. Lalu memastikan strategi ISIT sejalan dengan strategi bisnis. Meningkatkan komunikasi
dengan top dan middle level manajemen, dan juga mengubah sikap pengguna terhadap IT. Selanjutnya ada ISIT kompetensi. Jadi apabila kita menerapkan ISIT pada suatu perusahaan, kita juga membutuhkan pegawai yang memiliki kompetensi yang cukup. Maka dari itu, untuk mendapatkan kompetensi ini, yang dapat dilakukan perusahaan itu ada 4 cara. Yang pertama itu melatih pegawai baru sejak dia sekolah atau kuliah. Dan ini itu memiliki cost yang sangat tinggi, karena kita mengeluarkan cost dari mereka kuliah sampai siap untuk bekerja di perusahaan kita. Yang kedua itu caranya adalah merekrut pegawai yang berpengalaman dari perusahaan lain. Nah, ini juga sangat berisiko karena orang yang mudah terpengaruh untuk ikut di perusahaan lain itu pasti akan mudah terpengaruh ke perusahaan lainnya. Jadi agak berisiko untuk cara kedua. Untuk cara yang ketiga itu melatih pegawai yang tidak berkecimpung dalam ISIT. Nah, ini memerlukan effort yang sangat tinggi karena apabila pegawai kita yang memang tidak berkecimpung di dalam ISIT itu pola pikirnya itu adalah mereka tidak akan bisa melakukan pengelolaan ISIT dan akan menyerahkan pekerjaan tersebut ke orang lain. Namun apabila kita berhasil melakukan hal ini, maka itu akan memiliki effort yang sangat besar ke perusahaan karena setiap pegawai dapat melakukan pengelolaan ISIT. Yang keempat, ini yang paling sering digunakan pada saat ini oleh berbagai perusahaan, yaitu menggunakan resource eksternal. Jadi di sini kita akan menggunakan jasa untuk mendapatkan outsource yang siap dan sesuai dengan kemampuan yang kita perlukan. Lalu ada tahapan managing relationship. Jadi relasi ini dalam melakukan strategic management itu sangat penting. Nah, relasi dengan siapa saja yang harus kita lakukan? Itu yang pertama adalah dengan supplier IT. Mengapa demikian? Karena seperti di provisioning resource tadi, kita memerlukan supplier apabila kita akan melakukan buy-in ataupun membeli ISIT. Jadi kita harus memiliki relasi yang baik dengan supplier IT. Yang kedua itu dengan manajer serta pengguna sistem. Nah, jadi apabila ISIT kita terapkan di perusahaan, penggunanya itu harus kita perhitungkan juga. Karena setiap feedback dari pengguna itu akan berguna untuk melakukan peningkatan ISIT yang kita miliki. Dan yang terakhir adalah dengan spesialis IT perusahaan lain. Nah, untuk yang bagian ini, itu gunanya untuk melakukan benchmarking. Jadi kita bisa tahu perusahaan lain itu ISIT-nya sudah sampai mana. Dan kita bisa mengembangkan ke tahap yang mana lagi. Dan yang terakhir ini adalah flow map yang saya susun dari kesimpulan bukunya Joe Newspaper chapter 8. Yang pertama itu dalam melakukan strategic management kita harus mendetermine manajemen requirement. Jadi apa saja yang dibutuhkan oleh saat kita melakukan strategic management. Yang kedua adalah determine manajemen area. Nah, ini kita harus tahu area mana yang ingin kita lakukan manajemen. Yang ketiga itu make ISIT management decision. Jadi kita membuat keputusan dari ISIT. Dan yang keempat itu membuat kebijakannya. Jadi setelah kita ambil keputusan, kita buat kebijakannya. Yang kelima adalah pengelolaan resource-nya. Seperti tadi, apa kita mau beli atau kita mau mengontrak vendor. Yang keenam itu adalah membangun koordinasi yang baik dengan ISIT management. Yang ketujuh itu adalah mendapatkan pegawai dengan kompetensi yang baik yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dan yang terakhir adalah membangun relasi. Oke, mungkin sekian dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan di komen pada kolom komentar. Terima kasih.